Ini bisa ada sini di rumah di Pak. Tunggal Saragi ini, Pak. Ya, ini yang minta kan Pak Tunggal Saragi. Iya, Pak. Saya udah bingung Pak, orang baru di Jakarta. Metro Mini juga begitu Pak. Datang direksi semua lengkap. Begitu sudah selesai rapat, datang lagi. Kami direksi yang asli katanya. Wah, saya bingung dan mana asli mana palsu. Jadi hari ini Pak, mohon maaf Pak Tunggal, karena Bapak bilang dari Kosti, jadi kami berusaha cari ada versi Kosti mana lagi gitu loh Pak. Iya, Pak. Akhirnya kan ketemu. Iya, iya. Nah, makanya kami juga undang datang supaya saya nggak usah tidak perlu dua kali Pak. Iya. Ya, jadi Bapak asal jangan berantem ya, kami jadi wasit aja dengerin Pak. Iya. Tapi saya yakin kita semua duduk di sini tujuannya supaya pemilik sopir-sopir Kosti ini bisa sejahtera, kan itu sebenarnya. Iya. Kita bukan mempersoalkan soal Bapak ini siapa, Pak penuntut bukan wilayah saya lah Pak. Ini bukan wilayah saya. Jadi kami mau dengarkan, mungkin Pak Derajat bisa. Yang orang lama yang lebih tahu. Baik, Pak. Terima Pak Abu. Mohon izin Pak ya. Kalau teman dari pengurus Kosti saya laporkan ada di mana sudah sampai pada taraf pengadilan. Jadi di sini Pak Mahir Manggul dan oleh pengacara itu dalam perkaranya yang sudah diajukan ke pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi itu menuntut tergugat antara lain Bapak Irwan. Bapak Irwan ini menjadi Pak pengurus yang lama. Nah sekarang Pak Irwan ini sudah bukan jadi pengurus lagi. Kemudian putusan pengadilan itu baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi menyatakan bahwa sebagian dari tuntutan Pak Mahir Manggul terhadap Bapak Irwan yang notabene sekarang sudah bukan jadi pengurus lagi itu dikabulkan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ternyata Pak Irwan ini yang kalah di pengadilan tinggi naik lagi banding kasasi ke Mahkamah Agung dan sampai sekarang belum keluar keputusan dari Mahkamah Agung. Oke. Kemudian ini ada Pak Nanang Suryana, iya Pak saya. Nanang Suryana ini pengurus Iya, ketua setelah Persijaya. eranya Pak Irwan. Jadi sementara gubernurnya begitu Pak. Jadi ini sebagai prolog dulu. Mungkin kita sebaiknya mendengar dulu apa yang disampaikan oleh Pak Mahir Manggul dan juga kita mendengar dari Pak Nanang. Demikian Pak Abu. Silakan Pak. Terima kasih atas paparannya. Bahwa paparan itu salah sama sekali. Salah sama sekali. Tidak membaca putusan pengadilan secara baik dan benar. Putusan pengadilan itu menyatakan dapat dibaca di dalam surat-surat yang kami sampaikan baik ke Dishub maupun ke Dinas Koperasi maupun kepada gubernur yang barangkali ini di sini juga kami cantumkan. Ini kami sampaikan juga dengan Pak Wakil Gubernur. Bahwa kami dalam gugatannya membatalkan putusan RALB tanggal 7 September 2005 dan produk Irwan kemudian. Jadi Bapak baca kembali dulu, mungkin Bapak keliru atau salah
atau salah ngerti atau lupa, tapi tolong diulang kembali dibaca. Sebab putusan pengadilan itu pasti, Pak. Itu adalah hukum bagi kami yang berperkara. Maka dalam putusan itu produk Irwan, RALB yang dilakukan oleh Irwan memilih Nanang juga batal demi hukum. Coba baca kembali lagi. Tidak ada. Ya. Tidak ada itu. Maksudnya kira Omongan silakan omongan, saya bicara soal putusan. tenang aja Pak, nanti Pak. Omongan silakan, ngomong sampai ke langit 7, ngomong silakan. Itu hak saudara. Terus Pak, Ya. karena waktu saya pendek Pak. Ya. Saya Hanya itu. kemarin ini Jadi udah- dalam surat kami, Pak, Udah banyak urusan gitu Pak. urusan kami ini menyampaikan di sini ada beberapa item, Pak Ahok. Mengapa Kosti Jaya dengan aset puluhan miliar sampai sekarang Sudah saya baca Pak. menjadi hancur? Sudah saya baca Pak. Jadi yang dilakukan di sini dan setelah Bapak baca, kembali kami kirimkan belakangan ini yang ke Irwil Prof. Yang membuat masalah ini jadi runyam adalah masalah manajemen. Bukan masalah dinas perhubungan. Dinas perhubungan sudah bagus. Karena Mega Kosti di stop, tidak boleh jalan. Karena izinnya izin Kosti. Bukan izin Mega Kosti, tidak ada izin Mega Kosti. Menurut laporan Desub waktu ketemu dengan Pak Olwan Siregar mewakili Gubernur Fauzi Bowo. Jadi saya rasa dinas perhubungan sudah benar. Yang tidak benar adalah dinas koperasi membuat surat seperti ini. Kita ada wakil atau sekretaris? Apa mau sekarang Pak? Tidak benar itu kata dia, Pak. Jadi dari dinas koperasi, Aidul Rofiq yang dulunya adalah pegawai biasa menandatangani surat seolah-olah kepengurusan Irwan Suwenda itu adalah benar, mengatasnamakan kepala dinas. Luar biasa. Ini biasa di luar, bukan luar biasa lagi. Ya. Dan Aidul Rofiq sudah kami laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Ya, ini. Di dalam sini sudah lengkap semuanya, Pak. Sudah itu keluar lagi surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Oh iya, Bapak. bernama Dr. Agus Renalda Majid Sini Pak. yang menyatakan bahwa Irwan Suwenda adalah kepengurusan Nanang sebagai sekretaris. Ini ada suratnya. Padahal di sini ada persetujuan di depan. Di belakang surat itu dibuat seperti ini. Ini namanya munafik. Bahwa pendaftaran pengurus dan pengawas Kosti Jaya oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Provinsi Jakarta bukan merupakan pengesahan kepengurusan dan pengawasan Kosti Jaya. Jadi di atas dikatakan inilah pengurus, di bawah bukan pengesahan. Saya gugat surat ini ke PT Web. Ternyata PT Web itu bukan pengesahan, bukan basicking dalam bahasa Belandanya, menurut mereka. Tetapi ini dipakai kemana-mana untuk menjuali aset Kosti Jaya oleh Nanang CS, Soleh, Adam Bertus, termasuk Irwan Suwenda. Jadi kami kira yang salah besar di sini bukan dinas perhubungan, tapi adalah dinas koperasi, bukan dinas perhubungan. Saya kira itu aja, Pak. Kalau menurut saya di dalam surat kami yang terakhir, kami nyatakan begini. Kalau seandainya mereka benar, tunjukkan dulu kebenaran mereka itu mana. Kalau Manurung menyatakan benar, tunjukkan kebenaran mereka mana, kita adu. Belajar dulu masuknya. Kita cocokkan dengan anggaran dasar. Mana yang cocok dengan anggaran dasar, kan itu yang benar. Yang melanggar anggaran dasar pasti tidak benar. Mari kita cocok. Maka kami surat yang terakhir dengan Pak Ahok kami kirimkan ini adalah surat ke Irwil Prof yang tidak bekerja dengan baik. Ya ini Pak, ini suratnya. Irwil Prof DKI Jakarta setelah kami laporkan, termasuk gubernur yang kami sudah laporkan diminta ditindaklanjuti, tidak ditindaklanjuti, termasuk Olwan Siregar tidak melakukan tindak lanjut daripada apa hasil pertemuan waktu itu. Jadi kami anggap tidak melaksanakan azas-azas pemerintahan yang baik dan benar. Maka karena ada gubernur dan wakil gubernur yang baru, kami minta audiensi
supaya kami ingin menjelaskan one by one. Kalau dinas kami salut, angkat tangan. Mega Kosti tidak jalan lagi, kalaupun jalan itu maling-maling Pak. Uring-uringan. Terus sih Pak. Tolong Jangan bicara Mega Kosti, Anda bicara Kosti ini. Belum diberi Ada kesempatan berlebihan kamu. bicara. tunggal, kamu tuh ngomongnya udah maling-maling ya. Kita bicara Kosti dulu. Jangan bicara Mega Kosti, Anda. Ini sudah 1 tahun Pak. Kami langsung blokir supaya Mega Kosti ini tolong diperiksa izinnya, begitu kira-kira ke Dinas Perhubungan, dan sudah dilaksanakan secara baik dan benar oleh Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan kami salut. Ya udah. Udah Pak, maksud saya Bapak tadi yang menuduh Dinas Perhubungan beres. Iya, Dinas Koperasi yang tidak beres. Iya. Kalau setuju kita tinggalkan Dinas Koperasi ya. iya. Coba jawab tuh Pak, dituduh tidak beres nih Pak. Terima kasih Pak. Yang pertama dulu Pak, saya Arfian Pak. Saya Arfian Kepala Satya. Saya ditunjuk oleh Bapak untuk menjadi Kepala Bidang Koperasi di DKI. Nah ini memang Pak kasusnya ini sudah beberapa tahun yang lewat gitu ya. Sudah mulai dari tahun berapa ini 2010 apa ya. Jadi Pak begini Pak, memang kayak kekuasaan tertinggi itu yang di koperasi itu adalah di rapat anggota kan Pak. Nah, sebenarnya ini kan kepengurusan Pak. Kalau kita umum secara umum itu kalau di bidang koperasi itu Pak, itu adalah kasusnya itu bersifat intern Pak. Jadi bisa diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat itu yang kita tunjukkan dulu pada sektor koperasi itu sendiri. Jadi memang Pak, memang dulu dari koperasi waktu zaman kepala dinasnya itu adalah Pak Rai ya. Pak Renalda itu, nah, itu karena Pak istilahnya di situ kan itu mendaftarkan kepengurusan Pak. Itu juga dari usulan daripada pengurus sendiri Pak. Pengurus yang berapa pada rapat-rapatnya yang resmi, kita anggapnya resmi kan dia mobilisasi seperti kita gitu kan, hal seperti itu gitu. Maka waktu itu pernah sehubungan dengan suratnya Kosti itu nomor 25 apa ya, melaksanakan itu. Kemudian untuk masa kepengurusan periode tahun 2010 dan 2014 pada tanggal 2 Juni, nah terpilihlah pengurus itu. Ketuanya ketua itu adalah Pak Nanang Suryana, wakil ketuanya Gil Walter, wakil ketua lagi Nasir, sekretaris Soleh, wakil sekretarisnya Tri Juni Selasi, dan bendahara Adam Bertus, wakil bendahara Taspati. Nah, dengan terpilihnya sesudah pengurus periode tahun 2019 beliau bersurat secara resmi ke Dinas Koperasi UKM gitu. Sehingga di dinas pun menindaklanjuti, karena ini kami anggap waktu itu mungkin persoalannya hanya kepengurusan, memang ya dari mereka nih Pak. Tentunya kami mendaftarkan selaku pembina Pak, pembina lanjut nanti kan biar kenal sama pengurus-pengurus yang baru terpilih itu intinya Pak. Nah sehingga itulah yang dianggap Pak Pesahana dan juga sesuai dengan sudah beberapa kali begitu dia menjadi permasalahan terbentuknya kepengurusan, saya anggaplah pengurusan pertandingan gitu ya. Nah itu akhirnya kita beberapa kali dengan Biro Hukum sudah pernah merapatkan ini Pak pada tanggal 18 Juni tahun 2012 di lingkungan Dinas Koperasi UKM. Nah pada saat itu juga ya, kami melihat berdasarkan data yang ada aja, data yang ada berdasarkan surat yang dari kepengurusan. Jadi di sini supaya 10 pada nota rapatnya itu Anda menyimpulkan pemerintah DKI Jakarta dapat melayani permohonan perizinan Kosti Jaya dimaksud dan tidak menyatakan kepengurusan dalam status quo karena secara administrasi telah terbentuk pengurus Kosti Jaya dengan Ketua Umum Nanang Suryana untuk periode 2010-2015 sesuai hasil rapat anggota tanggal 28 Juni 2010 dan kepengurusan telah didaftarkan pada Dinas Koperasi
Usaha mikro kecil dan menengah dan perdagangan Provinsi DKI Jakarta nomor 2830 tanggal 3 Desember 2010 dan diperkuat dengan surat Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi DKI Jakarta nomor 637/1829 tanggal 8 April 2011 terlampir. Jadi Pak, kami secara tertulis hitam atas putih itulah yang kami daftarkan Pak. Jadi menurut saya nih kami nggak ada kesalahan dari dinas kita ini dalam hal menyikapi daripada surat usulan daripada pengurus daripada sekretaris ini Pak Kosti Jaya ini gitu. Nah, sedangkan dari setelah itu belum ada lagi surat-surat masuk gitu untuk dinas koperasi UKM. Jadi itulah Pak. Nah, jadi kami menyimpulkan memang yang terakhir itulah yang surat yang terakhir dan dengan keputusan rapat anggota itulah yang kami anggap sah kepengurusan Pak secara hukum. Mungkin itu Pak yang bisa sampaikan dan ini bisa jadi masukan daripada mas kalian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Silakan Bapak ngomong. Oh iya. Baik, terima kasih Pak. Saya pertanyakan dengan Pak Tunggal nih Pak. Bapak kuasa hukum dari mana Pak? Di sini Bapak mengatasnamakan pengurus. Tolong tunjukkan registrasinya Pak. Tercatat tidak? Bapak di sini mengatakan ini pengurus loh, mewakili pengurus loh Pak. Di sini jelas catatannya adalah menerima pengurus ketiga ini Pak Tunggal loh. Mohon maaf Pak, itu tanda terima siapa? Kan belum suratnya, bener apa enggak? Iya, maka dari itu kalau memang Bapak Itu yang nyetik siapa? Kamu lihat. Cek dulu suratnya. Itu lantai 12 itu kau lihat itu. Begini Pak Kedua. Pasti kalau Jadi Pak Tunggal Saragi SH Associate itu minta waktu audiensi kepada saya. Perihalnya itu mohon menerima 50 anggota Kosti Ya, Jaya betul. yang masih ingin melakukan perbaikan Koperasi Sopir Taksi Jakarta Raya, Iya. Kosti Jaya, dan mohon koreksi terhadap kinerja Kepala Dinas Koperasi UMKM dalam penanganan DKI Jakarta. Maka kami minta datang untuk dikoreksi. Nah, setelah kita dengar, kita bisa tahu Pak, beliau nggak salah kalau ngomong koperasi. Mau tanya Pak, Salah Pak besar, Dr. Pak. Arifan tuh kepala dinas yang baru atau yang lama? Bukan. Siapa? Saya. Saya kepala bidang koperasi Di mana Pak? Di DKI. Oke, saya pengen kenal Pensiun, aja. yang lama pensiun. Oke. Makasih Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi itu banyak yang salah. Karena mana lebih dulu Pak surat tanggal yang diterima ini tanggal 25 Mei dibandingkan dengan surat Pak Nanang ini tanggal November Pak. Ya. Coba dikoreksi. Surat Pak Nanang ini maksudnya ke Bapak itu tanggal 30 November 2010. Surat yang disampaikan oleh Agus Cahyono dan Sumakdin pada tanggal 25 Mei bulan 10 hasil RALB itu Bapak kemanakan suratnya? Bapak taruh di mana surat itu? Ini Sumakdin. Saya jawab mungkin ya. Ada nggak suratnya? Ini Bapak nggak perlu jawab ya, dia yang ditanya. Saya tahu Anda dengan itu aturan RLB. Itu dikirim ke dinas. RLB di bawah pohon aja 5 orang RLB Anda. RLB itu Aset ada aturannya. semua karena ada pengurusnya. Malu Jadi, semua kalian itu. Anda bertanggung jawab mengatakan itu. Jangan bicara dulu. Pak, ini Bapak Kamu sekarang di penjara kamu. Pak, saya rekam dulu Pak dong. Bapak Iya. ngomong apa saya rekam dulu Pak. Iya. Betul. Saya sengaja rekam dulu Pak. Boleh, Pak. Iya betul Pak. Kita rekam ini Pak. Jadi surat kepala dinas tanggal 16 April 2003 antara Warsono dengan Rukiat harus mengadakan islah, kalau tidak harus melalui pengadilan. Sekarang islah ada antara Rukiat dengan Warsono dan Rukiatlah yang membuat surat keputusan berdasarkan surat dinas koperasi sehingga Sumakdin menjadi sekretaris panitia RALB. Pak, gini Pak. Saya pikir kami di sini bukan sebagai pengadilan Pak. Kalau udah urusan seperti ini,
Sudah sekarang pun saya bisa putuskan kita nggak bisa lanjut rapat ini Pak. Ya, Kita masih tutup. boleh, bagus, ini ngaco. Kenapa Pak? Karena urusan seperti ini tuh kami nggak bisa putuskan. Bapak terpaksa lewat proses hukum. Proses hukum. Nggak bisa Pak. Makanya kita maksa tunggu inkrah sampai kasasi. Bapak masih bisa PK lagi. Karena itu prosedur Pak. Kenapa? Kalau kami ngambil alih, kami juga bisa dituntut menyalahi hukum. Karena ini soal perselisihan kepengurusan Pak. Tapi Pak Ahmad mohon izin saya ya, dari kepengurusan oleh Irwan Suhendra tahun 93 sampai 98, laporan beliau terakhir di laporan tertolak karena pengelapan asuransi. Setelah itu dia kembali ke pengurus 2005. Betul. Makanya ini kasus ini ada muter-muter adalah semua aset-aset ini dijuali semua. Gedung pusat dijual, Timor pakai 300 unit kemana, Soluna tidak ada, bahkan Wahana Tata baru kemarin 4 bulan dijual. Padahal putusan pengadilan kita sudah dimenangkan. Kalau kita bicara nanti nunggu ingkrah Pak, dia besok udah mau jual lagi ke Bluebird Pak. Aset. Ya, Pondok Kopi udah dijual. Saya udah ngajak ke bagian legalnya Bluebird kemarin. Suratnya udah tak gembuskan di sini juga. Jadi kalau ini dia legal terus dia jualin aset, misalnya Bapak ini pengurus mengumpulkan operasi, siapa yang tanggung jawab? Itu aja pertanyaan kita. Bukan Pak, bukan siapa tanggung jawab Pak. Kita secara Bapak tadi sudah jelaskan Pak. Supaya jangan saya jelaskan. Bagian hukum juga jelaskan posisi kita. Baik, izin Pak. Supaya ngerti Pak. Ya, baik, izin Pak Wagub. Jadi ini susah untuk urusan hukum. Jadi sebenarnya ini persoalan sederhana Pak. Kami sudah bertemu dengan Pak Tunggal Saragi itu berkali-kali di pengadilan. Itu memang tipikal beliau itu memang meledak-ledak begitu Pak. Hatinya baik Pak. Jadi saya nggak kaget lagi. Jadi ini sebenarnya persoalan sederhana Pak. Satu, ada pengurus Irwan Suhendar Pak. Irwan Suhendar ini digugat oleh Pak Tunggal Saragi Pak. Kemudian ini belum ingkrah Pak. Tidak ada putusan provisi, tidak ada putusan sela. Terbitlah putusan RA rapat anggota melahirkan Pak Nanang Pak. Ini dengan sebentar dulu. Jangan Nanang ya. Sebentar dulu. Ya. Terus kemudian Bapak ini banding Pak. Pak Irwan Suhendar karena kalah banding Pak. Tapi bagi kami Pak, ini kan persoalan sebenarnya mau banding, mau kasasi, mau PK sebenarnya nggak ada urusan Pak. Artinya sebelum perkara itu ingkrah, putusan tun itu harus melayani pihak yang dianggap sah Pak. Artinya yang sudah terbentuk Pak. Jadi kalau umpamanya ada putusan provisi sela yang memerintahkan kami untuk menunda perizinan, boleh itu dipakai pedoman Pak. Tapi sepanjang putusan itu tidak ada perintah, walaupun ini kita bacakan Pak, menyatakan rapat umum tanggal sekian melawan hukum, dinyatakan tidak, dan segala produknya dinyatakan batal demi hukum, kami terima Pak. Tapi pada saat ini ingkrah berlaku Pak. Sepanjang ini tidak ingkrah berdasarkan pasal 67 Undang-Undang 5 tahun 86, itu semua produk tata usaha negara harus dianggap sah Pak. Kita wajib untuk melayani kepentingan dari pemohon Pak. Jadi tidak ada alasan. Ini Pak Tunggal kalau umpamanya beracara sampai di PK sampai di mana terserah buat kami. Itu dari sisi hukumnya Pak. Jadi sini sebenarnya masalah sederhana Pak. Sekarang Dinas Koperasi tidak ada masalah. Tidak ada masalah Pak, sudah melayani yang dinyatakan rapat anggota yang dinyatakan dihadiri oleh sesuai dengan syarat-syarat koperasi Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh dinas itu tidak salah Pak. Cuman Bapak ini beranggapan, mohon maaf Pak, beranggapan dengan menang ini berhenti dengan seketika, nggak bisa begitu Pak. Ya kecuali ada putusan mengatakan mesti berhenti dengan seketika, provisi atau putusan sela. Jadi menurut kami Pak, ini demi kepentingan semuanya, demi sopir kan tidak pernah berantem. Sopir itu tidak pernah berperkara Pak. Yang berperkara adalah pengurus-pengurusnya yang pengen jadi pemimpin Pak. Mohon maaf aja. Itu Pak. Jadi sopir itu sekarang terbelenggu dengan sengketa-sengketa seperti ini Pak. Coba kalau itu bersatu, kemudian dilayani oleh siapapun, nanti kalau Pak Tunggal dinyatakan menang atau Pak Mayor Manurung dinyatakan menang, saat itulah diganti Pak. Di perizinannya dilaksanakan, kan itu prinsip hukumnya Pak. Kita buat Pemda sih ikut saja. Ikut saja Pak. Itu Pak. Itu yang menjadi persoalan. Itu. Jadi sebenarnya sederhana Pak. Jadi tidak ada kesalahan, mohon maaf Pak. Kami bukan membela dinas Pak. Dan juga
memang pada saat ini ada kendala di sub Pak, karena tidak dilayani dengan adanya putusan ini Pak. Padahal putusan ini belum bersifat ingkrah. Kemudian Pak Tunggal juga menggugat gubernur waktu itu dengan dinas, kalah beliau Pak. Dinyatakan bahwa ini kami berhak untuk melayani siapapun yang dinyatakan sudah melakukan rapat anggota Pak. Itu Pak. Jadi ini sebenarnya satu catatan bahwa sopir itu tidak pernah berbicara Pak. Kasihan mereka. Mereka cari uang Pak. Dan mereka tidak ada kepentingan. Yang penting adalah orang-orang yang berkekal yang pengen Sekarang di sub menyetop strike enggak? Iya Pak, perizinannya belum di menurut informasi saya kurang tahu Pak perkembangannya Pak. Jadi dengan putusan terakhir putusan pengadilan tinggi, kita sudah minta penjelasan pengadilan tinggi Pak, dan sudah dijawab oleh pengadilan negeri. Memang yang dikatakan oleh direktur itu memang benar. Kalau memang belum ingkrah itu belum dianggap sebagai putusan. Jadi kesimpulannya selama ini memang dari dinas perhubungan masih memblokir sementara. Tapi dengan adanya jawaban dari putusan dari pengadilan negeri memang akan kita lagi. Terus dibuka. Betul juga. Untuk kostinya Pak. Kosti, karena ini mega kosti yang bisa. Maaf Pak, kalau di Mega Kosti Pak, saya itu saya supir biar taksi. aja dulu sebentar sambil biar nggak bapaknya. Jadi dan juga saya juga sudah minta pendapat dari lawyernya IDB ini juga sama Pak. Jadi masih buka. Jadi kemarin saya juga bertemu dengan pihak pengurus Panganan dengan dasar penjelasan tersebut kita nanti akan membuka izinnya karena memang secara hukum tidak ada penjelasan tentang pengadilan ini atau lebih seperti itu. Jadi demikian Pak. Terus oke, ya soal Pak, saya kan supir-supir taksi nih Pak. Maaf Pak, ini yang gugat itu udah nggak kerja di Kosti loh Pak. Ini kerjanya di Express semua Pak, bukan di Kosti. Ini saya pengemudi taksi Kosti Pak, Mega Kosti nih. Saya udah 5 tahun Pak, bahkan bulan 3 besok mobil saya lunas Pak. Alhamdulillah dengan adanya Mega Kosti, saya, keluarga saya, semuanya bulan 3 Pak, besok Alhamdulillah mobil saya lunas Pak. Itu berkat Mega Kosti. 5 tahun Pak ya? 6 tahun Pak. 6 tahun, Alhamdulillah Pak. Berapa tahun ya? 7 ya? Semuanya itu kerjanya di Express Pak, bukan di Mega Kosti. Ini di Bluebird. Ntar dulu Pak, ini justru Bapak ini kerjanya di Bluebird Pak. Di Bluebird. Di Bluebird, maaf Saya Pak. kunci, Pak. Oh enggak dulu, bentar dulu Pak. Sebelah Jaya. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Ini Pak, dengan ajan ditutup nih Pak. Saya ini supir taksi loh Pak. Pengurus Pak dia, bukan supir aja. Ya, saya supir. Dia pengurus. Ini ada SK-nya Pak. Sebentar Pak, Bapak sopan dong, gimana? Pak, saya Bravo 004 Dia juga Mega pengurus Kosti. di situ ada tulisannya pengurus. Bapak sudah pakai paham. Bentar dulu Pak. Berapa Pak? Saya pengemudi Mega Kosti Bravo 004. Kalau Bapak Ahok nggak percaya, dilihat di Pondokopi 004 ini namanya Abdul Rozak. Itu saya alhamdulillah nih Pak, udah 5 tahun lebih, udah mau lunas nih Pak, bulan 3 Pak. Alhamdulillah dengan adanya Mega Kosti bekerja sama dengan Kosti, alhamdulillah keluarga saya terangkat derajatnya Pak. Alhamdulillah Pak, ada 235 armada Pak. Alhamdulillah Pak, dengan adanya kerja Kosti Jaya kerjasama dengan Mega Kosti Pak. Itu saja Pak, itu keluhan dari pengemudi-pengemudi Pak. Alhamdulillah Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Salahnya atau enggak Mega Kosti kerjasama dengan Kosti Jaya? Pak, mohon izin Pak. Saya dengar juga Oke, pendapat silakan Pak. dari sisi hukum. Jadi saya pikir Pak, pengajuan yang kita kan harus atas nama Kosti Jaya Pak. Walaupun secara internal mereka mau kerjasama, menurut saya silakan saja. Tidak hanya dengan Mega Kosti, dengan siapa pun yang berhak Pak. Aslinya, Tapi di situ. semua permohonan yang perizinan yang diajukan ke kita, itu harus betul Ya artinya kan tidak perizinan kita, produk Kosti Jaya. Kosti Jaya kalau dapat izin, Kosti Jaya mau sewa mobil siapapun kita tidak urusan ya. Urusan Pak. Ya artinya kan berarti kan sah kan mereka. Iya. Pak, boleh saya ngomong Pak? Ya. Saya sebenarnya sudah capek dengan kebenaran hukum di negara kita ini Pak. Tadi saya mau cerita sedikit belum dipotong lagi. Pengurus Irwansyah Hendra dari 93 sampai 2 periode anggaran dasar rumah tangga, dia ditolak laporan pertanggungjawaban seorang pengurus Irwan. Itu dasarnya mulai hancurnya Kosti Pak. Penggelapan asuransi dan BPR Kosti Jaya. Itu satu Pak. Setelah itu berjalan, dia sudah kerja di Demistro.
Ya, 2000 tahun 2023 dia kerja di Mistro Pak. Pernah jadi operasional atau apa nggak tahu Pak ya. Mistro taksi Pak. Setelah itu dia datang lagi ke Pos Jaya tahun 2005. Dengan kondisi 2005 itu dipaksakan yaitu merubah anggaran dasar anggaran rumah tangga Pos Jaya. Bahwa anggaran dasar anggaran rumah tangga Pos Jaya itu ini Pak. Dibuat sendiri. Dan disuruhkan oleh Departemen Koperasi. Ini dasarnya. Namun beliau masuk 2005 dipaksakan rapat anggota luar biasa yang dipimpin oleh Abdullah Fatoni, bukan anggota Pos Jaya. Sementara dia adalah anggota IMBAU dan satu peleton dari anggota itu datang ke sana IMBAU. Disitulah Pak anggota kalau mau tanya. Ini yang mulai jadi masalah. Sehingga Pak 2005 masih ada Timor ya, ada Timor 340 Pak pada saat itu ya, 340 itu ya kan, tiba-tiba ada yang dijual oleh beberapa sopir, ada dijual oleh beberapa pengurus, ada dijual, disita oleh Bank Syariah Mandiri. Saya pelapornya Pak ya Pak ya, saya pelapornya. Ketika itu 2006 saya dipanggil oleh Pak Guritno, sekarang sebagai sekretaris menteri sekarang Pak posisinya. Saya minta tidak ada penyitaan mobil pakai 340 Timor. Ternyata sampai 2008 Timor sudah nggak ada di jalan Pak. Ini masih ada masalah. Kelompok Nanang, kelompok Irwan itu ada semua pakai lingkarannya dia semua Pak. Ini saya bicara ke situ. Nah sekarang untuk saya tadi Bapak bilang, dia bilang saya dibuat. Daripada saya ribut, saya itu sopir, ya, karena apa Pak? Di Kos itu owner operator, pemilik sekaligus anggota sopir taksi. Kalau dia mengatakan sopir benar Pak, tapi anggota dia sudah dirubah Pak. Ya Pak ya. Anggaran dasar mengatakan di sini keputusan hanya 3 tahun, dirubah dia tahun 2007 Menjadi 5 tahun. jadi 5 tahun. Dan anggota dia tadinya rojak bukan itu Pak. Nanti saya akan kasih data-data kalau boleh minta pertanggungjawaban kepala dinas waktu itu yang menandatangani Anorofik, karena dia yang memimpin anggota rapat anggota. Sebenarnya Anorofik itu layak nggak menandatangani rapat anggota ini. Ini hancurnya Kosti Pak. Jadi kalau Bapak bicara pura-pura nangis segala macam, Anorofik itu tidak hak untuk menandatangani legalnya Kosti Jaya ini Pak. Coba saya mengadu ke Ibu Radani Syekh kemarin. Ini mulai hancur. Kalau Bapak tahunya baru, ya nggak akan tahu sejarah. Ini sejarah Pak. Ini awalnya. Maka saya minta dengan hormat jajaran Dinas Koperasi diperiksa. Karena apa? Saya ngomong Ibu Radani saya dengan Ibu Yuli, saya ikut di kantornya sana Pak. Pak Sugiarto bukan anggota. Saya anggota pemilik loh. User, owner operator. Kalau memang anggota saya diganti oleh pihak dia, sejak kapan? Pak, saya pikir gini. Oke. Saya minta maaf Pak ya. Ini jujur bukan saya tidak mau teruskan. Karena kami tidak bisa memutuskan apapun. Karena ini urusan hukum Pak. Walaupun Bapak misalnya dalam hati saya pribadi Pak ya, Bapak ngomong semua saya anggap masuk akal pun Pak, saya tidak bisa membela Bapak juga Pak. Karena ini harus hukum, udah Pak Made. Betul Pak. Bapak bilang itu curi, jual, saya ngerti. Kalau tangkap betul pun, Bapak gugat ke polisi. Ini persoalan internal Bapak. Misalnya saya kerja di perusahaan, ada bos saya curi, ada teman bisnis saya curi, ya saya lapor polisi, bukan lapor ke Wagub Pak. Karena kami bukan bidang itu Pak. Kami sudah ada laporan dengan polisi Pak, kami kemarin sudah diperiksa. Iya, itu tuh Ya, Pak. udah, ini buktinya pemeriksaan. Betul, kita tahu Pak. Iya. Ya, itu saya maksud. Itu yang saya maksud Pak. Bapak audiensi kami terima. Ya kan? Ya. Sekarang tujuan kan kami berbicara tentang sopir. Kan tidak mungkin ini belum ada putusan ingkrah, kami langsung mencabut izin semua sampai sopir semua berantakan. Kami tidak bisa lakukan, itu tidak betul juga. Kami akan digugat lagi. Masih PTUN kami, kalau kami cabut pun masih PTUN kami masih kalah. Kalau kalah kami suruh ganti Pak, dan APBD ganti, itu uang rakyat juga loh Pak.
Bukan uang saya pribadi, Pak. Jadi makanya saya bilang kalau lihat pembicaraan seperti ini, Pak, kami bisa putuskan. Saya tidak bisa teruskan rapat ini. Kami tunggu putusan di pengadilan sampai inkrah. Jadi itu baru bisa kita. Tapi kami mohon Pak, beliau jangan menjual-jual aset Pak. Gak bisa, saya nggak bisa batasi, Pak. Saya bukan anggota, Pak. Saya juga baru. Mohon Pak Ahok dengan sangat hormat, saya mau bicara sedikit. Ya, silakan Pak. Nama saya Mayor Manulung, bukan pangkat Pak, nama. Tapi saya pikir Bapak tuh mayor loh, Pak. Sangat bangga pada hari ini bisa ketemu dengan Wakil Gubernur yang kami cintai. Saya sangat bangga Pak hari ini. Dengan begitu adanya surat kami langsung diterima oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan kami memang sudah minta juga audiensi dengan Gubernur Pak Jokowi. Sudah diskusi. Dengan ketemu Bapak ini yang belum pernah saya ketemu, izinkan saya sebentar bicara Pak. Tadi yang dibicarakan oleh Pak Dina dari Bapak siapa tadi Pak? Dari bidang apa Pak? Katanya tidak salah. Kenapa kami sampai RLB 2010? Kenapa? Jawabannya, karena Irwan Suhendra telah merubah semua. Anggaran dasar juga dirubah, nomor anggota dirubah nih Pak. Nama saya Mayor Manulung, JS Jakarta Selatan 145. Nama dia Rozak diganti menjadi anggota baru, nomor baru. Apakah Bapak setujukan itu Pak? Apakah memang boleh aturan begitu? Sehingga saya nomor ini tidak bisa dirubah sampai mati, sampai koperasi bubar. Tetapi kenapa dirubah? Inilah aslinya anggota Kosti, ini bukan anggota Kosti lagi Pak. Kedua, karena si Irwan Suhendra kami anggap tidak benar mau meratakan Kosti Jaya, gedung Kosti Jaya yang begitu indah, begitu mewah di Ragunan dijual. Dengan disetujui bapak-bapak ini semua. Seharusnya harus diedarkan melalui koran bahwa Kosti Jaya sudah valid. Harus diumumkan di koran. Tetapi sepihak. Terus kedua, yang nggak tahu kemana bilang. begitu semuanya dirubah, tentu kami sudah setuju. Akhirnya saya sendiri waktu itu ditunjuk oleh teman-teman untuk mengedarkan surat melalui koran supaya mengedarkan RLB. Sehingga terlaksana 2010 tanggal 25 Mei 2010. Saya sendiri ketuanya. Di sini catatan semua sudah ada di sana nama-nama pengurusnya. Di sini sebagian ada pengurus. Begitu kami RLB tanggal 25 Mei 2010, langsung saya sendiri ikut mengantarkan ini ke Dinas Koperasi supaya kami didaftarkan di legalisasi kami supaya didaftarkan di Dinas Koperasi. Ternyata surat kami dibuang di tong sampah. Saya ketemu dengan Ibu Yuli. Ibu Yuli mengatakan, Pak Mayor kalau bisa damailah. Satu-satunya begini. Saya bilang, Ibu Yuli, saya minta kepingin ketemu dengan Kepala Dinas Koperasi. Pada saat itu kalau nggak salah Dinas Koperasi Pak Rinalda. Terus saya bacakan, bisa saya bacakan sebentar. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan Provinsi DKI di Jakarta. Bersama ini kami laporkan di hadapan Bapak sesuai undangan yang kami sampaikan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 25 Mei 2010 pada pukul 10 WIB sampai dengan 18 WIB bertempat di Sekretariat Taksi Kosti Jaya Jalan Bagul Jatiluhur Kecamatan Jati Bekasi. Telah diadakan rapat anggota luar biasa, rapat anggota istimewa Kosti Jaya tahun 2010 yang dihadiri oleh perwakilan utusan dari seluruh anggota wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Rapat tersebut telah menghasilkan beberapa keputusan penting sesuai harapan anggota yang dituangkan dalam bentuk beberapa berita acara terlampir. Untuk itu kami berharap agar kiranya Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan DKI Jakarta dapat memberikan rekomendasi lebih lanjut terkait dengan perihal tersebut di atas. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan atas perhatian dan ucapkan terima kasih. Jakarta 25 Mei 2010, Panitia RLB Agus Sahyono Ketua, Suwadi Simanjorang sebagai sekretaris ada beliau di sini. Tembusan Kementerian Koperasi dan UMKM, Gubernur DKI Jakarta, 3 Dekopin, 4 Dekopin Wil,
5 Dishub DKI Jakarta, 6 kantor advokat tunggal Saragi SH, 7 pengurus Persijaya, 8 pengawas Persijaya, 9 bertinggal. Ternyata kami tidak digubris sama sekali. Sesudah itu Nanang CS mengadakan rapat, kalau nggak salah 2011, 2000 berapa rapatnya? 2010. Juni. Yang kita batalkan itu. Yang kita batalkan. Saya kasih tahu Pak di hadapan Bapak semua. Saya ke Polsek, ke Polda, ke Polres supaya itu rapat dibubarkan. Melalui surat kami, sampai kami datang ke gedung kesenian waktu beliau di rapat. Polisi sudah menyetop. Nanang tolong tidak rapat, tetapi beliau memaksakan diri memilih pengurus dengan tidak tertentu yang tidak pernah terjadi di Kostijaya. Seharusnya pengurus dipilih melalui apa peraturan yang ada di Kostijaya. Ini sekaligus dipilih pengurus dan nomor 2 langsung pengawas. Di mana peraturan ada begitu? Terus kedua, sampai ibu, kalau nggak salah ibu Yaka apa namanya itu, kepala Kapolsek, masuk lagi ke dalam. Karena dimonitor dari Polda. Ternyata dengan secara cepat rapat ini sudah selesai. Terus akhirnya mereka begitu rapat, saya ketemu dengan si Rojak pas di dinas koperasi untuk supaya mereka didaftarkan. Rupanya langsung didaftarkan. Kenapa saya tidak? Terus kedua, surat menyusul. Ini surat menyusul. Apa ya? Kepada yang terhormat Kepala Dinas Koperasi UMKM dan DKI Jakarta di tempat. Dengan hormat, terlebih dahulu kami ucapkan mudah-mudahan Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM DKI Jakarta beserta sifat stafnya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya terhadap Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM DKI Jakarta beserta stafnya dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. Koperasi bersifat adil dan bijaksana. Sebentar Pak. Pak Ade, ini yang mereka pesan gubernur. Iya. Iya Pak, ada surat yang dikeluarkan gini Pak, ada permohonan Yang register terhadap ini surat ini Pak yang kami bikin. Iya. Saya teruskan Pak yang kedua Pak ya, biar saya. Pengurus Koperasi Supertaksi Jakarta Raya masa bakti 2010-2013 hasil rapat anggota luar biasa tanggal 25 Mei 2010 menindaklanjuti surat kami tanggal 3 Juni tahun 2010 tentang permohonan registrasi atau mendaftarkan itu dicatat sebagai pengurus dan pengawas hasil rapat tanggal 25 Mei 2010 Dinas Koperasi. Mengingat gugatan anggota Kostijaya tentang pelaksanaan RLB Kostijaya tanggal 2 September, gugatan anggota Kostijaya tentang pelaksanaan RLB Kostijaya tanggal 7 September 2005 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut. 1. Dekopin Wil DKI Jakarta selaku institusi yang melaksanakan RLB Kostijaya pada tanggal 7 September 2005 dijadikan tergugat 1. 2. Letwal Fatoni sebagai anggota TNI Angkatan Udara mengaku sebagai ketua pelaksana RLB Kostijaya 7 September 2005 bisa dijadikan sebagai tergugat 2. 3. Irwan Suhenda SE mengaku pengurus hasil RLB Kostijaya pada tanggal 7 September 2005 dijadikan sebagai tergugat 3. 4. Dinyatakan batal demi hukum. Catatan, tergugat 1 DKI Jakarta tidak melakukan naik banding dan tergugat 2 atas nama Letnan Kolonel Haji Fatoni tidak melakukan naik banding. Namun tergugat 3 hasil dari RLB yang dinyatakan batal demi hukum, naik banding maka dinyatakan inkrah, berarti batal demi hukum. Menyatakan rapat anggota tahunan atau rapat anggota luar biasa Kostijaya yang dilaksanakan tergugat 3 saudara Irwan Suhenda SE dengan segala produknya setelah gugatan ini diajukan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Demikian surat ini kami sampaikan di hadapan Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM DKI Jakarta. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jatiasi 11 Januari 2011, pengurus Kostijaya Mayor Manuruk Al-Sehau selaku sekretaris. Pak Ahok yang kami cintai, yang kami banggakan, tolong hal ini supaya diselesaikan, terutama ke Dinas Koperasi, supaya dipanggil Dinas Koperasi. Saya sudah ketemu dengan Ibu Nengsi. Saya bangga sekali waktu itu karena surat kami rapat kami baru begitu diganti Dinas Koperasi, baru Ibu Nengsi mau menerima saya. Bu Rana Ningsih. Bu Rana Ningsih. Iya. Terus saya jelaskan,
Pada saat itu beliau mengatakan, ibu mengatakan, silakanlah damai. Kami bertiga sudah ngomong sama Bapak Nanan, Bapak Sunarto sudah bersatu. Saya bilang, kalau saya nomor 1, saya mau. Akhirnya udah sepakat, kami kena sepakat. Ternyata beliau ini tidak hadir. Ada apa ini? Ini beliau tidak hadir. Yang hadir adalah saya dengan Pak Narto. Akhirnya pada saat itu Pak Ibu Dinas Koperasi mengatakan, Pak Mayor, silakan berdamai. Yang lebih baik supaya pemilihan pengurus lagi. Saya bilang, Bu, berdasarkan apa yang saya lakukan, saya pikir saya pengurus yang sah. Karena saya sudah himbau melalui koran. Saya sudah bilang, cuma saya buat tadi lewat. Oleh karena itu, karena ini saya lihat sudah berpihak. Kami di pihak yang lemah, mereka di pihak oleh Uang banyak. uang banyak. Aset anggota Karena dijuali. aset sudah dijuali. Tetapi dari pihak Mayor CS, terus terang Bapak terutama Pak Ahok, kami mempertahankan aset Pos Trijaya walaupun kami terseok-seok dengan dibantu oleh beliau pengacara kami. Tanpa pengacara kami ini yang kami cintai ini, Kami sudah rata, Pak. Pos Trijaya sudah rata habis oleh oknum seseorang. Dan Pos Trijaya anggota kita ditahan di Bekasi 3 orang, Pak. Gara-gara ulah dia, Pak. Saya membuka full, tapi dia mengatakan ini bukan punya dia. Sabar. Jangan terlalu keras. Sabar. Harus sadar ya, kita hadapi inilah pejabat-pejabat. Tadi saya bilang saya sangat bangga ketemu dengan Pak Ahok. Iya, Pak. Saya sangat bangga. Oleh karena itu Pak, sebentar lagi Pak. Sebentar lagi Pak. Biar saya puas Pak ya. Soalnya ini seperti pengadilan Pak. Iya. Kita sudah lagi biar Bapak tahu. Karena Bapak ini tadi mengatakan Duduk. Pak. Oleh karena itu, Pak, saya pikir cukup Pak. Oke, terima kasih. Duduk, saya pikir cukup. Saya Ya sekarang saya udah mulai mengerti kira-kira Pak. Makanya saya bilang ini akhirnya bukan keputusan kami. Keputusan salah. Misalnya tadi yang Pak, kalau seandainya Pak Rinalda melakukan kecurangan, misalnya tanda kutip, menerima beliau, itu pun ternyata Bapak sudah betul. Ketika Pemda melakukan putusan yang menyalahi hukum menurut versi Bapak, caranya itu bukan datang kepada kami Pak. Bapak petunkan supaya beliau ini mencabut. Itu prosedur hukum Bapak ada ngerti Pak? Ya. Nah soal contoh petun juga ternyata Bapak kalah. Nah kami kan tidak mungkin melawan petun Pak. Balik lagi berarti keputusan dari Pak Rinalda yang pensiun, Pak Rinalda Majid ini sah. Itu Pak prosedur Pak. sebentar Pak, bukan kalah, dinyatakan bahwa Iya. putus ini bukan basic game, Gugatannya tidak dapat diterima ya kalah Pak. Sama. bukan. Sama. Ini umpan klub verklas. Itu Sekarang, bahasa sekarang Belanda. betul Pak, sekarang gini Pak. Kenapa kalau berdebat hukum Pak, memang susah Pak. Ketika kita menggugat sesuatu yang dia bilang bukan bidangnya pun sebenarnya artinya itu kita tidak bisa diterima. Dan nggak ada cara lain Pak. Jadi gini Pak Mayor, saya mengerti situasi Pak. Kalau bicara kalah, saya begitu masuk saya juga sakit hati Pak. Saya lihat itu gedung wali kota Jakarta Barat dibongkar. Bagaimana bisa kalah? Pada zaman Pak Ali Sadikin sudah pernah dituntut, Pak Ali Sadikin menang. Kan gitu Pak ya? Menang nih Pak Ali Sadikin nih. Lalu 2 orang bertikai nggak ada urusannya apa, lalu membenarkan 1 orang. Lalu dengan dasar itu dia tuntut kita. Terus ada mantan lurah nyatakan ini punya dia. Hakim dia putuskan apa Pak? Dia putuskan versi itu yang benar. Dia nggak tanya lagi asal usulnya itu surat. Kan si A si B ngadu bilang ini asetnya dia. Kita pun tidak lihat si A si B ini nggak punya bukti aset kok kan gitu Pak ada ya. Tapi begitu dia tuntut kami, hakim menggunakan putusan 2 orang itu buat menangkan kami. Padahal putusan asli jelas Pak Ali Sadikin yang menang waktu gubernur. Sudah menang dengan cara yang tidak masuk akal menurut kami Pak ya. Kantor jaksa juga kalah. Tapi itu kalau kita bertanya jadi tanda-tanya semua. Udah kantor jaksa kalah, jaksa langsung bayar, jaksa sering dibalikin. Betul Pak Marian? Punya kami, bukan dibalikin Pak, dirobohin Pak gedung kami Pak. Udah dirobohin Pak, disuruh ganti sewa 40 miliar lagi Pak. Makanya saya sudah instruksikan BPKD ya, kalau apapun tidak boleh bayar lagi sama kita. Sepanjang mungkin sampai baru bisa bayar. Tidak ada seenaknya.
langsung cepat-cepat suruh bayar, kita curiga ada mafia di sini main. Kalau Pemda yang kalah, lalu kita bikin tidak boleh dirubah peruntukan. Dia bukan mengincar tangga kok. Kalau dapat ya bonus, dia udah untung 40 miliar kan. Dia sudah untung 40 miliar. Saya mau jelaskan bapak-bapak itu seperti itu, Pak. Bapak yang minta tolong. Ini barang saya ini, saya nggak bisa nolong saya, Pak, sekarang, Pak. Dan sekarang udah, Pak, kita mau tuntut lagi cari. Kita bisa menggunakan pemenangannya Pak Ali Sadikin itu sebagai PK loh. Iya. Nah, Kami ini sebenarnya udah masuk di PK itu semua. harus pakai. Ditolak PK-nya belum ya? Udah ditolak. Kalau kami udah masuk. Jadi gini Pak, saya pikir Pak ya, ini diterusin sampai 10 jam, 11 jam nggak berasa selesai. Bapak minta saya untuk putuskan, saya tidak bisa Pak. Saya hanya menginginkan ke Pak Ahok, kami ini Kosti Jaya adalah kontraktor, tapi dia bantahannya dia kalau di lapangan Pak, dia bukan anggota Kosti lagi. Saya nggak mau bayar iuran wajib karena angsuran mobil saya, transfer saya nggak ditransfer, di maling-maling pengurus Pak, masalahnya. Alasan itu klasik gitu loh Pak. Betul Pak, itu tadi Pak, saya bilang gugatan Bapak seperti ini, Bapak lapor polisi, udah diberkas di pengadilan. Saya bukan hakim Pak. Itu saya maksud Pak. Sekarang saya lihat Bapak benar Pak ya. Saya tahu Bapak benar Pak. Sekarang Bapak jadi saya. Saya kita balik, Bapak jadi saya. Bapak mau bertindakan apa? Ajarin saya sekarang Pak. Bapak kan pengacara Pak. Bapak, Ya. sekarang maksud saya Pak ya. Sekarang Bapak jadi saya. Nah, Bapak ajarin saya Bahasa supaya Belanda gimana? menyatakan ada yang wet matterheid, ada yang menyatakan dul matterheid. Yang dul matterheid begini Pak, apakah kita bubarkan aja Kosti ini atau kita bangun? Ya ini dul matterheid namanya. Sebetulnya koperasi ini berdiri untuk diobrak-abrik secara tidak adil, atau memang mau dibangun supaya taksi berjalan Kosti Jaya untuk makan orang banyak bisa diurus oleh Bapak ini. Itulah kira-kira maksud saya. Maka saya teriak seperti ini. Mengapa ini sampai mencuat sampai ke Pak Ahok? Mereka mau jual full Kosti Jaya Pak, Pol yang di Pondok Kopi. Sudah di DP 500 Dan juta. sudah diterima uang 5 juta atas kehendak mereka. Termasuk izin-izinnya. Semua mau dijual. Tidak terbuka. Sedangkan kata menjual tanah itu terang dan tunai. Mana terangnya, mana tunai? Saya ngerti Pak. Pertanyaan saya Pak, Bapak acting jadi wakil gubernur, didatangin oleh Bapak. Bapak harap saya tanda tangan surat apa, keluarkan pernyataan apa. Ini ada biro hukum saya, ada dinas perhubungan, ada dinas koperasi. Maksud saya Bapak ajarin saya. Baik Pak, saya ajarin. Supaya kita rapatnya bisa Karena selesai. Bapak yang minta. Ya, Bapak ajarin aja Yang maunya apa. penting itu begini. Kalau mereka rapat, mereka katanya benar, kita uji dengan mana anggaran dasar tadi. Gak apa-apa, Pak, gini Pak. Bukan Pak, saya bukan di pengadilan. Saya minta Bapak ajarin saya. Bukan soal rapat, keputusan apa yang harus saya ambil menghadapi situasi ini. Bapak jawab, nanti orang hukum saya kan sanggah. Saya tidak mau masuk penjara juga Pak, saya tidak mau dituntut juga maksudnya. Bapak sekarang ngajarin saya. Bapak mau suruh saya tempering mereka, misalnya gitu loh Pak. Bapak bilang tempering satu-satu. Saya bilang tidak bisa gitu loh. Bapak bilang cabut pistol, tembakin satu-satu. Saya bilang tidak bisa. Nah maksudnya Bapak saya ajarin saya. Maka Apa? Kasih tahu saya Pak. Jangan, saya nggak mau dengar debat hukum lagi Pak. Ini urusan di pengadilan Pak. Saya tadi sarankan dan kira-kira mohon suatu Apa? kebijakan dari Apa Bapak kasih tahu? Mumpung ada biro mau hukum kita saya. hancurkan sesuai dengan permintaan mereka itu atau kita bangun ini Kosti? Pak, bukan itu pertanyaannya Pak. Saya tentu sepakat taksi harus ada. Kami kurang taksi. Kami ingin supaya Bapak tambah taksi. Betul. Kami ingin sopir sejahtera. Ya. Kami malah berpikir ke depannya semua taksi harus seperti ini. Ya Pak. Supaya sopir kerja 5-6 tahun dapat taksi. Nah itu Pak. Nah ini izin taksi ke depan kami akan lakukan seperti itu. Ya. Setuju Pak. Jadi kami tidak akan lagi kasih izin taksi, sopir taksi cuma jadi sopir. Itu saya kepikir kalau Bapak tanya sama saya akan jawab seperti itu Pak. Jadi prinsip kami, siapapun ngajukan izin taksi ke depan, kami lagi berpikir apa masih kijang supaya lebih, bukan disebut merek lah ya, arti itu yang van lah. Mau yang minibus, MPV, mau MPV apapun, ya supaya sopir itu setelah bawa 6 tahun, kalau kerja sama saya Bapak,
10 tahun pun Bapak nggak punya mobil nggak? Iya Pak. Kalau bawa mobil sopir pribadi ya. Iya. Jadi kalau Bapak bawa sopir taksi, nah saya sudah bicara sama istri saya, siap-siap kalau semua sistem jalan, nanti kita mesti bawa mobil sendiri. Kalau nggak sanggup kasih gaji sopir besar. Kenapa? Karena Jakarta kalau kita hitung bisa kekurangan sopir loh Pak. Jakarta ini kekurangan sopir taksi loh kalau kita ngomong jujur. Sekarang seleksi sopir taksi itu sudah di luar Jawa loh Pak. Bisa seleksi di Jawa Tengah, Jawa Timur. Artinya apa? Jadi kalau kita bilang pengangguran di Jakarta, tidak juga loh. Nanti Transjakarta 3,5 kali UMP. 7 jutaan gajinya Pak. Jadi jangan saya sampai tanda sama istri saya nih. Kamu bisa nggak punya sopir pribadi loh nanti loh. Karena orang lebih baik saya bawa Transjakarta, putar berapa kali saya istirahat, lebih baik saya bawa taksi. Jadi si pengusaha taksi ini hanya manajemen. Itu kalau Bapak tanya hati saya Pak. Jadi saya tentu tidak mau tutup taksi Pak. Bapak jangan todong saya mau matikan, tentu tidak usah ditanya. Saya pemerintah pasti saya mau membesarkan taksi Pak. Saya mau membuat semua sopir punya mobil Pak. Pak, mohon, saya nggak akan ngomong lagi. Ya. Saya cuma minta Bapak ngomong. Ya. Bapak jadi saya, Bapak mau suruh saya ngapain sekarang? Saya meminta Jangan tanya Bapak, bertanya dia. saya minta Bapak, semua aset Kosti Jaya sebelum putusan ikrah tidak boleh dijual oleh siapapun. Sayang saya wakil gubernur, bukan ketua MA. Saya jawab. Tegas. Kalau Bapak saya ketua MA, Bapak ngomong gitu, mungkin saya bisa timbang sama tim saya Pak. Saya wakil gubernur Pak. Itu persoalannya Pak. Baik Pak. Bapak ngerti kan Pak secara hukum? Iya, saya ngerti. Nah sekarang Bapak sebagai pengacara, Ya, baik. kasih tahu saya mau apain saya Pak sekarang Pak. Sebetulnya Karena saya udah rapat lagi sama Metro Mini. mencuat Kasusnya sama lagi Pak kayak gini. Iya. Sama Pak, ini Metro Mini sama lagi Pak. Dua bos yang berbeda lagi Pak. Iya sama. Jadi kebetulan Saya maunya jalan semua Pak. semakin mencuat persoalan ini. Nggak, Karena Bapak pihak nanan saya mau menjual full Bapak Kosti Jaya. nggak usah uraikan itu lagi Pak. Maksud saya, kan Bapak minta saya bantu audiensi. Sekarang saya sudah menyediakan saya untuk bantu. Saya sampai hari ini 1 jam, saya tadi terus mikir, saya tidak ketemu wewenang saya di mana. Apa saya ini memang agak bodoh? Maksud saya Bapak saya ngajarin saya mesti apa? Kasih tahu saya apa? Nah, Bapak boleh ngajuin, siapa pun boleh kasih tahu saya mesti ngapain. Terima kasih Pak Wakil. Tadi kan kita dari pengurus RLB 2010 sudah menyampaikan hasilnya lebih dulu daripada Pak Nanang. Kenapa kita tidak disahkan? Itu yang saya jawab Pak Simanjuntak. Kalau tadi saya langsung lihat, oh tadi saya tanya PTUN kemana? Kalau seandainya Pak Renanda ini salah, beliau menerima yang Bapak ditolak, yang diterima itu, kan kita langsung curiga. Berarti ada apa nih? Apa dia terima uang? Kan kira-kira gitu dong Pak, kita orang awam. Apakah dia memang teman sama mereka? Kita semua tanda kutip. Seandainya ya atau seandainya tidak, itu wallahu alam. Tapi surat sudah keluar, menerima punya mereka. Di dalam ranah hukum, itu ada nama itu boleh di PT-UN-kan. Jadi yang kedua gini Pak. Dan itu ternyata sudah di PT-UN-kan. Ya, yang kedua gini Pak. Apakah dalam kita masih berperkara begini, yang sudah dinyatakan batal dengan hukum, baik di pengadilan selatan dan pengadilan tinggi, bisa sewenang-wenang menghancurkan aset? Itu tadi Pak. Di dalam hukum, putusan terakhir itu di inkrah, bukan cuma di pengadilan tinggi. Terakhir itu masih bisa PK, kalau dia lakukan PK. Sama seperti kami kan, seperti kasus yang Kopilas dulu ya. Nah, sudah damai, ini sudah damai, tapi dia nggak mau cabut. Nggak mau cabut kasasi. Kalau Anda nggak mau cabut kasasi, paksa kita kalah pun kami tetap PK. Kalau kami sebagai pihak, kami kan dituntut nih, kami dituntut Pak. Sama petun juga ya, dituntut, kami kalah katanya di kasasi. Udah damai. Nah kami kalau tidak PK kembali, nanti orang akan menuduh saya, terima uang nih. Masa kamu seenaknya kalah, kamu diam-diam. Padahal sudah jadi dia mau lepasin tangan kita udah lupakan lah berantem masa lalu gitu. Tapi kami pemerintah tidak bisa Pak. Nah itu yang maksud Pak.
Harus ada putusan. Jadi kalau udah berantem di pengadilan, Pak, istilah bahasa kuno gitu, Pak, yang menang, makanya saya nggak suka di pengadilan saudara. Yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Kan itu yang terjadi. Makanya Ibu Ratna Ningsih sudah sangat bijak. Sebetulnya itu damai-damai saja, supaya sama-sama sopir nggak dirugikan. Kami lagi minta taksi supaya bisa ditambah. Itu loh Pak. Saya sekali lagi boleh Pak? Ya. Ini Pak. Nggak usah komentar lagi lah. Nggak selesai Pak. Cukup. Ya Pak, itu persoalannya. Capek ini. Jadi bagi kami, buat kami Pemda sangat sederhana. Kami ini sudah membuka lowongan tuh 27.000 taksi ya. Kalau salah kemarin ya. Pak, jujur aja Pak Ahok, Jakarta ini kekurangan supir menurut Pak Ahok ya. Sebenarnya Indonesia kebanyakan mobil bukan menyediakan supir Pak. Jadi pengusaha itu rata-rata hanya menghentikan mobil, supir suruh jadi yang mikir kredit, setelah lunas diambil majikan Pak. Makanya Pak, saya bilang itu kita ini masukan dari Pak Kris, ya Pak ya. Makanya Pak, makanya kami bilang kalau ada terbit izin taksi yang baru, kami lebih suka yang model sopir 6 tahun bisa dapat. Dia model manajemen. Nah, siapa yang mau model seperti itu? Kalau kami kasih kesempatan nambah taksi lagi, orang itulah yang akan kami kasih kesempatan. Itu setuju Pak. Nah sekarang kenapa tidak buka izin taksi baru? Karena yang dulu pun ternyata masih hampir 13.000 tidak memenuhi. Dan proses itu tidak bisa dipenuhi. Itu yang menyebabkan di Jakarta kekurangan. Karena dari hasil hitungan taksi, Jakarta itu kira-kira 27.000 kalau saya baca. Pak, saya supir taksi Pak. Jam rame itu hanya supir taksi hanya pagi dan sore Pak. Nah, makanya saya dengar. Kenapa? Jam 7 ke atas sudah sepi, nggak ada sewa Pak. Betul. Itu hanya jam kantor doang. Makanya sekarang saya bilang kita mesti ganti minibus. Itu apa yang terjadi? Sekarang apakah Anda lebih kejam? Saya cabut aja status quo biar sopir mati. Nggak mungkin saya lakukan. Anda mau berantem, tapi sopir yang dikorbankan. Kan gitu, taksi jangan dikorbankan Pak. Kalau di Kosti ini kan saya owner operator Pak. Dia supir sekaligus pemilik, kami pun sama. Betul Pak. Owner pun owner Pak. Jadi Bapak ini manajemennya yang ngaco, ini kok Pak gitu. Tapi udah janji sekarang. Makanya kan saya bilang Pak, Bapak ini kalau berdebat itu Bapak nggak capek Pak. Kalau itu tuh susah Pak. Saya nanti bilang Bapak nggak itu susah, nanti kayak menghina Bapak susah juga. Tapi intinya Pak, bagi saya Dinas Koperasi sudah dipanggil 2 kali tidak hadir. Dinas Koperasi 2 kali sudah dipanggil tidak hadir. BPN Jakarta Timur sudah dipanggil 1 kali sudah datang. Tapi Departemen Koperasi sudah hadir. Namanya Pak Hendra. Saya punya bukti. Gini aja Pak, polisi itu gampang juga Pak. Kalau 2 kali tidak mau datang, 3 kali bisa panggil paksa, ciduk aja. Jadi polisi. Ciduk aja. Enggak, Dinas Koperasi dipanggil melalui gubernur yang kedua Pak. Udah. Kenapa? Tidak masalah Pak. Iya sudah saya lakukan. Jadi itu sudah disposisi kok Pak. Mau panggil apa kita datang aja Pak. Kita ada PTO ya. Kita nggak masalah Pak. Iya Pak. Jadi gini Pak, bukan kita nggak mau bantu Pak, bukan wilayah kami Pak. Makanya kami paling seperti Bu Ratna Ningsih tadi, Bapak harus damai supaya jangan korban. Kan cuma bisa seperti itu kami bicaranya Pak. Karena di pusat infra susah Pak. Saya kasih Bapak contoh-contoh kan. Gedung kami disikat, kami dirobohin, dan harus bayar sewa 40 miliar. Dari mana dasar hukumnya seperti itu kita bicara? Tapi putusan inkrahnya mengatakan iya. Kami mau nggak terima, harus taat Pak. Dan sebetulnya harusnya nggak boleh bayar sebelum PK. Tapi PK-nya telat kalau itu juga kan. Betul Pak ya? PK kami udah Pak, setelah PK. Setelah PK dibayar, PK ditolak ya. Iya. Sebetulnya mereka itu kita nggak mau bayar Pak. Biarin aja Pak. Tapi apa? Ada desakan belakang, desakan dalam. Kalau sekarang kalah pun saya nggak mau bayar, biarin aja. Saya pun nakal juga, nggak mau bayar. Kamu mau sita aja. Kasus Trisakti juga nggak bisa disita akhirnya kan. Biarin aja. Masa ada sita pemerintah, ada bagi robohin. Saya nggak mau bayar. Kalau uang udah keluar, udah bagi-bagi dong duitnya Pak. Pasti ya. Nah itu Pak ya, kita satu lagi, kita bisa minta, saya baru ingat, hukum atur minta surat kepada PPATK menelusuri uang 40 miliar itu kemana saja. Saya baru ingat sampai ngomong ini. Jadi kita bisa keluarkan uang 40 miliar yang kita bayarkan ke sana, baginya ke siapa saja. Itu aku minta minggu depan harus ada surat itu. Iya Pak. Gubernur akan kirim.
Jadi hukum harus lakukan itu. Iya Pak. Kita lagi mau tahu kemana itu uang 40 miliar. Nah saya kasih contoh seperti itu. Dan proses polisi, mereka ini semua sudah dalam status terlapor. Gak apa-apa Pak. Bagus Pak, laporkan saya. Iya, Kita nggak bisa terus ya. Nanti kita susah. Saya Metro Mini sama lagi Pak. Kayak gini. Emang dikasih 2 miliar oleh saya. Ini Makasih, kalau Pak. laporan polisi ke orang. Lapor aja. Iya. Benar lagi. Besok. Kami ada saksi. Kita punya masalah. Lapor. Tidak punya saya punya. Bal, aku kartu nama. Cepat. Karena kamu kan hanya ngejual itu. Ayo, sudah dapat dulu. Tenang aja. Enggak apa-apa. Allah itu adil. Terima kasih banyak Pak. Allah itu lebih adil. Untuk jualin aset kan buat modal. Pak, terima kasih Pak. Ya. Oh, dia punya. Oh, belum. Pak, terima kasih Pak. Pak, terima kasih Pak.